Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatul Fitriani dari kelas MPIA dengan NIM 932400718 dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Rauf. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Mari kita ke masa Rasulullah dahulu ya. Nah, yang pertama itu pada masa sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Jadi pendidikan Islam itu dimulai dari dari diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, di masa Rasulullah ini itu pendidikan dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu pada periode Mekah dan kemudian periode Madinah. Nah, pada masa pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW ini ada 3 tahapan dalam dakwahnya. Yang pertama itu sembunyi-sembunyi, dan yang kedua itu secara nah, kemudian yang ketiga adalah tahapan seruan umum. Nah, pada masa Islam Rasulullah SAW ada lembaga pendidikan Islam. Yang pertama Rumah Arkom bin Abi Arkom, dan yang kedua Kutab atau Maktab. Kemudian yang ketiga yaitu Manazil atau kediaman para ulama. Dan yang keempat masjid dan jami. Adapun metode dalam pendidikan Islam pada masa Rasulullah yaitu yang pertama metode ceramah, dan yang kedua dialog. Kemudian yang ketiga yaitu diskusi atau tanya jawab dengan para sahabatnya. Kemudian yang keempat metode perumpamaan. Yang kelima metode kisah dari kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam itu metode pembiasaan yang keenam ya. Jadi membiasakan kaum muslimin itu untuk berjamaah dan sholat sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ke-7 atau yang terakhir itu dengan metode hafalan. Jadi umat muslim harus menjaga hafalan Al-Qurannya gitu. Berikut tadi metode pendidikan Islam di masa Rasulullah pada periode Mekah. Kemudian adapun kurikulum pendidikan Islam pada periode Mekah yaitu dengan Al-Quran. Adapun materi-materi yang ada pada periode Mekah yaitu pada periode Mekah ini materi yang difokuskan yaitu keimanan, ibadah, dan akhlak. Nah, yang kedua pada periode Madinah. Nah, di periode Madinah ini Nabi SAW itu hijrah ke Madinah bersama kaum muhajirin dan disambut oleh kaum Ansor. Nah, di sini mereka tidak hanya menghindari dari ancaman kaum Quraisy, tetapi dia membuat strategi untuk membuat kekuatan untuk menyerang Quraisy, atau biar kekuatan mereka tuh bertambah, nggak cuman orang-orang di Mekah saja begitu. Jadi mereka melakukan hijrah ke Madinah begitu. Nah, pada masa periode di Madinah ini metode lembaga pendidikan dan materi pendidikan itu masih sama dengan pendidikan di Mekah di periode pada periode Mekah. Jadi pada metode pendidikannya itu menitik beratkan pada peneladanan sikap begitu. Kemudian lembaga pendidikannya pun masih sama seperti di masjid,
di kutab, dan di sufah. Materi pendidikan Islam yang diajarkan oleh Nabi pada periode di Madinah yaitu yang pertama, memperdalam dan memperluas materi yang pernah diajarkan sewaktu di Mekah, seperti hafalan dan pengajaran Al-Quran, kemudian pemantapan ketauhidan, kemudian tulis baca Al-Quran, dan yang keempat, yang terakhir, yaitu sastra Arab. Yang kedua yaitu pembentukan dan pembinaan masyarakat baru. Kemudian yang ketiga, pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Dan kemudian yang keempat yaitu pendidikan anak. Nah, begitulah sekilas sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW pada periode Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Berikut pemaparannya. Yang pertama, pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu lembaga pendidikannya itu masih sama seperti pada masa Rasulullah SAW. Bedanya yang pertama yaitu kutab, dan yang kedua masjid. Nah, di masjid ini ada dua tingkatan. Yang pertama tingkatan menengah, dan yang kedua tingkatan tinggi. Jadi pada tingkatan menengah ini pengajarnya itu bukan ulama besar, tapi yang untuk masjid pendidikan tinggi itu untuk ulama yang besar, ulama yang sudah berpengalaman banyak dan berpengetahuan banyak begitu. Kemudian materi pendidikan yang ada di kutab yaitu yang pertama menulis dan membaca Al-Quran, kemudian yang kedua menghafal Al-Quran, dan kemudian yang ketiga itu pendidikan ketauhidan, yang keempat pendidikan ibadah, yang kelima pendidikan kesehatan, dan yang keenam itu pendidikan akhlak. Kemudian materi pendidikan yang ada pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yaitu Al-Quran dan tafsirnya yang pertama, dan yang kedua hadis dan syarahnya, dan yang ketiga fikih atau tasyri'. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini ada perluasan beberapa daerah. Dan di beberapa daerah yang ditaklukannya tersebut, dia menyuruh orang untuk mengajarkan agama Islam dan memahami Al-Quran. Jadi seperti berdakwah begitu. Jadi menunjuk guru-guru untuk diletakkan di daerah-daerah yang ditaklukannya. Kemudian diajarkanlah Al-Quran dan Islam begitu. Kemudian pada masa Umar ini Ali bin Abi Thalib menumpahkan pengetahuan pendidikan Islamnya bersama sepupunya dengan cara mengadakan kuliah seminggu sekali atau pengajaran begitu seminggu sekali dengan membahas ilmu bahasa, fikih, kemudian hadis, dan termasuk filsafat, khususnya logika. Nah, dalam hal pendidikan, Umar ini membangun tempat-tempat pendidikan sekolah, terus menggaji guru-guru, menggaji muazin, imam dari dana Baitul Mal. Kemudian menempatkan guru-guru ke tempat yang ditaklukkannya. Jadi pada setiap daerah kalau ada muslim baru, nah begitu nanti diajarkan tentang Islam dan pendidikan Islam, terus Al-Quran dan lainnya. Nah, berdasarkan pokok-pokok yang tadi di atas, pada masa Umar ini berkembang pesat sekali pendidikan Islam karena banyak penaklukan kota, kemudian kemudian Islam diajarkannya di setiap kota, jadi memiliki pusat pendidikan di setiap kota. Kemudian pada masa Umar itu damai dan aman, tidak ada pemberontakan sama sekali. Kemudian jadi dalam proses pendidikannya itu bisa berjalan dengan lancar.
Nah, yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini sama pendidikan Islamnya itu sama seperti Umar bin Khattab, jadi tidak ada bedanya. Dan poin terpenting pada masa Utsman bin Affan ini berhasil membukukan kitab suci Al-Quran. Nah, di 6 tahun pertama itu pendidikan Islam itu berkembang pesat sekali. Kemudian pada 6 tahun terakhir itu Islam itu sangat kacau karena ada pemberontakan pada masanya. Nah, kekacauan pada Utsman bin Affan ini dikarenakan sebuah politik ya. Dikarenakan Utsman bin Affan ini menjabatkan semua keluarganya di posisi-posisi tertentu. Jadinya masyarakat tuh iri, jadi mereka tuh memberontak adanya keputusan beliau. Jadi pada saat itu, karena pemberontakan itu, Utsman bin Affan terbunuh. Akhirnya digantilah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang terakhir yaitu Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Ali bin Abi Thalib itu tidak sempat sama sekali memikirkan pendidikan Islam dikarenakan banyak pemberontakan yang terjadi. Salah satunya yaitu pemberontakan antar saudara. Jadi, pada masa Ali bin Abi Thalib ini hanya berfokuskan tentang kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan para penduduk muslim di sana. Jadi tidak ada perkembangan sama sekali pada masa itu tentang pendidikan Islam. Jadi mereka hanya berpusat pada pemberontakan. Jadi pendidikan Islam itu dilupakan lah. Ya nggak dilupakan sih, cuman tidak dikembangkan begitu. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin dengan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW itu tidak jauh beda, karena mereka hanya membaca, menulis Al-Quran, dan perkembangannya tidak begitu banyak. Jadi masih sama seperti pertama kali Rasulullah ajarkan begitu. Nah, kemudian yaitu pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, kemajuan dalam bidang pendidikan yang dicapai pada masa dinasti Bani Umayyah yaitu berkaitan erat dengan stabilnya situasi politik dalam negeri pemerintahan Islam yang dikendalikan oleh dinasti Bani Umayyah. Dalam negara yang stabil, perhatian kaum muslimin diarahkan untuk membangun peradaban, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Pada masa Bani Umayyah berkuasa, pelaksanaan pendidikan Islam semakin meningkat dari masa-masa Khulafaur Rasyidin. Kalau pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam dilaksanakan di kutab, di rumah-rumah, dan di masjid. Nah, yang pendidikan Islam yang terakhir yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini adapun metode pengajarannya. Metode pengajaran pendidikan Islamnya yaitu pertama yaitu dengan dikte atau imla, kemudian metode hafalan, kemudian metode tulisan. Kemudian sistem pendidikan Islam pada dinasti Abbasiyah berdasarkan kriteria materi yang diajarkan pada tempat penyelenggaraannya menurut George Makdisi terbagi menjadi dua tipe, yaitu pertama institusi pendidikan inklusif atau terbuka terhadap pengetahuan umum, dan institusi pendidikan eksklusif atau tertutup terhadap pengetahuan umum. Nah, kemudian pada masa Abbasiyah ini, sekolah-sekolah terdiri dari beberapa tingkat. Yang pertama, tingkat sekolah rendah, dan yang kedua, tingkat sekolah menengah, dan yang ketiga, tingkat perguruan tinggi. Kemudian kurikulum yang dikembangkan pada dinasti Abbasiyah ini dalam pendidikan Islam itu ada dua, yaitu kurikulum pendidikan tingkat dasar dan kurikulum pendidikan tinggi. Adapun tujuan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak, kemudian tujuan kemasyarakatan, dan yang ketiga cinta akan ilmu pengetahuan, dan yang keempat tujuan kebendaan.
Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini, pembiayaan dan sarana pendidikan Islam itu sumber dananya bagi pembangunan madrasah, yaitu pertama dari lembaga wakaf, sebuah cara tradisional dalam Islam untuk mendukung lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat umum. Jadi kesimpulannya, dari pendidikan Islam pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, itu sangat berkembang, sangat berkaitan erat, karena yang pertama itu memberikan pondasi, kemudian yang kedua itu mengembangkan, yang ketiga juga mengembangkan, yang keempat juga mengembangkan dan memajukan, begitu. Nah, sekiranya itu saja pemaparan singkat tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah. Sekian dari saya, Hidayatul Fitriani. Apabila ada salah kata dan kalimat, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.